Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Walau subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan bahasan lalu dari kitab An-Nasihatul Diniyah wal Wasayil Imaniyah daripada Al-Imam Qutbiyah wal Irsyad Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad rahimahullah radhiyallahu wa ardana fa'ana bih bi asail awliya wa salihin bidarani amin. Terakhir tentang amar ma'ruf nahi munkar. Atau sampai mana terakhir? Mana sampai terakhir ya? Ada tandanya nih. Ya? 20? Beliau juga menjelaskan tentang bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah tawadul azam. Jadi beliau akan menjelaskan gitu. Oh iya. Itu adalah akidah ijmaliyah. Yang terakhir akidah ijmaliyah itu. Ah, sudah. Ya betul, halaman 23. Berarti tentang akidah ijmaliyah. Bismillah. Bilang qala Syekh radhiyallahu an nafa'ana bih. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwanan wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yawmil akhir bi kulli ma jaa bi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi ta'ala ala dzalika nahya wa alina namut wa alina ba'du insyaallah minal aminin adzina khaufun alaihim wa lahum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Sampai situ mulai wa ba'du. Sampai di situ itu adalah akidah ijmaliyah, akidah secara global. Saya masih ingat itu saya didiktekan oleh ibu saya waktu masih kecil. Yang akidah ini sampai kita hafal betul akidah ini. Di pertama kali memang harusnya kalau pembelajaran akidah menurut Imam Ghazali di Ihya itu adalah talqin, mentalkinkan akidah mulai dari, dan kemarin itu ceritanya kan membahas wala tafarraqu, jangan berpecah belah, ya kan. Nah, kemudian di situ disinggung tentang hadis 71 golongan. Ya.
71 kelompok. Kemudian 72 dan 73 terakhir umatku akan terpecah menjadi 73. Sebelum saya menginjak ke akidah, sebelum saya masuk ke akidah ijmaliyah tadi, perlu ada poin yang dijelaskan tentang masalah hadis ini. Hadis ini kadang banyak orang gagal paham. Kemudian yang mana menganggapnya pernah terjadi. Karena itu di masjid besar sekali pun saya pernah lihat dengar khatib itu membawakan hadis ini. Iftaraqat ummati ala 73 firqatan. Ala 73 firqah. Ila akhirih. Kemudian diterjemahkan oleh sang khatib, Islam terpecah. Saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Islam terpecah. Innalillah. Apa ada kalimatnya Islam terpecah di situ? Ummati. Umatku terpecah, bukan Islam terpecah. Islam dari dulu yaitu qatradina bila rabban bisa bilang Muhammad bil Ka'bati, kiblatnya Ka'bah. Itu dari dulu Islam seperti itu. Terus si khatib terjemahkan hadis ini Islam terpecah, langsung saya godek-godek, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari mana dia katakan Islam terpecah? Ya. Umatnya yang terpecah belah, Islamnya satu. Yang suka pecah belah dan suka menghasut, memecah belah orang itu ya umatnya itu dari dulu. Ya. Kemudian masalah 70. Mohon maaf ya, bukan kita mengkritik ulama terdahulu. Memang sebagian ulama mentafsirkan 70 ini 70 betulan. 73. Kan di situ kan urutan sabdanya begini. Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'in. Berpecah Yahudi itu pada 71 kan gitu. Ya, 71 kelompok firqah. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, karena ini ada banyak jalur dan banyak periwayatan hadis ini. Soalnya saya sudah pernah menerjemahkan satu pembahasan tentang hadis ini, cuma saya tidak sempat publikasikan tentang hadis ini. Apa penjelasan? Intinya begini. Kan di situ katakan 71 ya. Yahudi itu terpecah atas 71 firqah. Semuanya di neraka kecuali satu firqah. Kemudian datang Nasara. Waftaraqatin Nasara, kemudian Nasara berpecah menjadi ala sanataini wa sab'ina firqatan. Atas 72 firqah. Sama, yang satu yang selamat, yang lain yang di neraka. Wasataftariku ummati, sedangkan umatku akan terpecah atas 70 talatin wa sab'ina firqah. Yang perlu kita analisis adalah ya, kata-kata Yahud. Kemudian 70 ditambah 1, 70 ditambah 2, 70 tambah atau 72 ditambah 1, 70 tambah 1 jadi 71, 71 tambah 1 jadi 72, 72 ditambah 1 jadi yang satu ini yang selamat. Yang 70, 71, 72 itu yang. Kemudian tentang bilangan 70. Kuncinya tuh ya, kalau dalam tulisan ilmiah itu keywordnya itu ada pada kata kuncinya itu ada pada Yahudi 70, Lansa Panunggalegi 71, 72, 73, sama Nasoro, sama ummati, sama neraka. Itu kuncinya. Pertama, Yahudi. Siapa sih Yahudi itu? Banyak pendapat, tapi saya tidak akan terlalu panjang kalau kita ringkaskan saja bahwa Iftaraqatin Yahudi ini adalah dari kata Yahud. Itu Yahuda bin Yakub. Itu adalah apa namanya? Yahuda bin Yakub ini
anak Yakub, ada yang mengatakan yang paling besar, yang tadi yang paling banyak keturunannya. Yakub punya anak 12 dari 4 istri. Yang laki, belum mana yang perempuan. Yang perempuan ada khilaf, ada yang bilang 1, 2 atau 2. Intinya yang laki ada 12 anak. Salah satu yang paling besar ada Yahuda bin Yakub. Dan dia bukan hanya paling besar tapi paling puak. Puak kabilahnya itu paling banyak jumlahnya. Anggota kabilah. Sehingga musuh-musuh Yahudi ketika itu yang ada sekitar Yordan, sekitar Syam, ketika selepas Yahudi itu keluar dari Mesir, mereka mengatakan siapa itu? Itu Yahudi, Yehuda. Karena saking banyaknya Yahudi sehingga mereka kenalnya cuma Yahudinya, Yehuda. Padahal itu Bani Israel. Lama-lama menyebut agamanya pun akhirnya ke bawah. Yang asalnya itu suku, mereka menyebut agamanya apa? Mereka perlu itu, oh itu agama Yahudi. Sebab para nabi itu selalu menyebut mereka dengan Islam. Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah. Ya. Aslamtu lillahi, saya berislam. Ya. Kalau Ibrahim dikatakan aslim, kalau aslamtu rabbil alamin. Ketika berkata Allah kepada Ibrahim, ya Ibrahim aslim, maka beliau mengatakan aslamtu lillahi, saya berislam kepada Allah Rabbul Alamin. Nabi Sulaiman dalam surat Saba, dalam surat An-Naml, ketika Ratu Balqis itu masuk ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam, tercengang melihat segala apa yang ada di situ, termasuk istana yang dari kaca disangka dari air, sangka itu air. Kalau inna hadza, sekarang ini adalah sarhun mumarratun min qawarir. Ini lantai yang terbuat daripada kaca. Maka akhirnya singkat cerita Balqis kemudian mengakui kesyirikannya, kekufurannya pada Allah, dan dia mengakui bagaimana pemberian Allah pada Nabi Sulaiman AS daripada Tuhannya Sulaiman, sehingga dikatakan ini zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Saya mendolimi diri saya sendiri dan saya berislam, aslamtu ma'a Sulaiman. Ya, saya berislam bersama Sulaiman kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi seluruh para anbiya itu mereka Islam. Walaupun Islam kemudian dijadikan secara istilah khusus agama yang dibawa oleh Rasul SAW, Nabi SAW. Tapi secara global, maka semua para nabi tidak menyebut agamanya, tapi menyebut aslam turabam. Semua para anbiya. Ya. Maka Yahudi itu sebetulnya nama agama yang dilekatkan oleh musuhnya, bukan Nabi Musa tidak menyebut agamanya Yahudi, tidak. Lihat penyihir. Ya. Kalau dikatakan Rabbi Musa wa Harun, amantu bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Dan penyihir itu Firaun mengatakan saya beriman pada Rabbnya Tuhan Musa dan Harun. Tidak mengatakan oh saya masuk agama Yahudi, tidak. Yahudi itu nama yang dilekatkan oleh musuh-musuh mereka untuk menyebut mereka sekaligus agamanya. Maka Yahudi kemudian datang di situ terpecah atas 71. Begini. Dan ujungnya adalah vonis neraka kan. Ujung hadis itu kan vonis bahwa semua kelompok itu masuk neraka kecuali satu yang selamat. Pertanyaannya, orang masuk neraka itu kemungkinannya cuma 2. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Atau dientas sebagaimana datang dari hadis. Akan dikeluarkan yakhruju minan nari man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min iman. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang di hatinya walaupun ada sebesar zarrah pun daripada iman, akhirnya finishingnya adalah dikeluarkan dari neraka. Di akhir. Maka orang finnar, kalimat semuanya di neraka itu dua kemungkinan. Imma khalidin atau mereka dientas. Nah, ini akan memberi konsekuensi. Dua kemungkinan ini akan memberi konsekuensi kepada 70 kelompok tadi itu. Kalau kita katakan yang dimaksud vonis finnar ini khalidin, berarti yang dimaksud 70 kelompok itu adalah yang keluar dari millah Islam. Kan gitu. Karena tidak mungkin khalidin kecuali keluar dari millah Islam kan.
Maka Nabi Musa alaihissalam dengan yang dia bawa itu kelompok yang satu. 70 adalah pecahan Yahudi-Yahudi, sekte-sekte yang datang setelah Nabi Musa, termasuk yang nyembah, diajak Samiri nyembah patung anak sapi dan seterusnya. Itu termasuk dalam 70. Sedangkan Nabi Musa termasuk dalam yang satu yang selamat. Kalau kita tafsirkan 70 itu khalidin. Kalau kita tafsirkan 70 itu ya nyimpang, cuma dolalah, tidak sampai kafir. Karena bid'ah itu ada dua, ada bid'ah yang mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan orang itu kafir, itu bid'ah dalam usuluddin, dalam masalah agama. Ya, seperti bid'ahnya Trinitas dalam Kristen dan sebagainya, itu yang menyebabkan mukaffirah. Ada bid'ah yang tidak mukaffirah, tidak sampai menyebabkan orang itu kafir, tapi dia sesat. Ya. Banyak tentang masalah apa umpama hari akhir, ya, rinciannya atau azab kubur itu, ya. Ada Mu'tazilah mengingkari tentang azab kubur. Tapi apakah dia kafir dengan mengingkari azab kubur? Di sini juga ulama berbeda pendapat. Tapi mengatakan tidak sampai derajat kafir. Sehingga bid'ah itu ada dua, ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan. Kalau kita katakan finnar itu selama-lamanya, berarti kita harus katakan 70 kelompok itu adalah kelompok yang keluar dari milat Islam. Bukan kelompok-kelompok yang sekedar berbeda dalam sekedar masalah-masalah yang bukan pokok. Selesai Yahudi, datang Nasrani, Nasoro, datang Nabi Isa. Nabi Isa berkata pada Hawari, man ansori ilallah, siapa penolong saya kepada Allah? Maka berkata Hawariyuna nahnu ansarullah. Kalau Hawariyuna berkata, Hawariyun kamilah penolong engkau kepada Allah, penolong Allah. Maka semua yang beriman pada Nabi Musa tadi, tapi tidak beriman dengan Nabi Isa ketika beliau datang, maka tidak dianggap beriman. Maka tadi kelompoknya Nabi Musa yang tidak beriman sama Nabi Isa, ya, bahkan mengatakan Nabi Isa ini anak zina dan sebagainya, ini masuk ke kelompok 71. Ya, karena Nasrani terpecah menjadi 72, satu yang selamat, 71 ya. Maka kelompok yang tadi mengikuti Yahudi itu masuk ke 71 ditambah satu yang selamat. Datang Rasulullah SAW. Semua yang beriman mengaku sampai muru ngaku beriman sama Nabi Musa, sampai berbusa, tapi tidak beriman sama Rasul SAW. Bahkan jangankan tidak beriman sama Nabi Isa saja, kita pun begitu. Sebaliknya kan, kullun amana billahi la nufariqu baina ahadin min rusul, kami tidak membedakan satupun dari Rasul. Kan gitu. Ya, maka kita pun beriman pada Rasulullah SAW, tapi tidak beriman sama Nabi Isa alaihissalam, cacat iman kita kan. Walaupun beriman pada Rasul. Karena semua Nabi itu estafet, tak bisa diputus. Ya. Ya. Minka wa min Nuhin wa Ibrahim dan seterusnya. Dan telah kami ambil perjanjian dari engkau ya Muhammad, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dari Isa. Dan banyak ayat yang seperti ini menunjukkan estafet para nabi itu adalah satu, pengutusnya itu Allah SWT. Sehingga tidak beriman kepada satu nabi seolah-olah tidak beriman kepada seluruh nabi. Karena yang utus satu. Kullun amana billah malaikatihi la nufariqu baina ahadin. Maka datang Rasulullah SAW dan beliau mengatakan sataftariku, akan berpecah umatku. Ummati itu kata kuncinya. Ummati, umat Rasulullah SAW ada dua. Ada umatud dakwah, ada umat ijabah. Ya. Umatud dakwah itu umat objek dakwah Rasulullah SAW. Dari mulai beliau diutus jadi nabi umur 40 tahun sampai kiamat itu semua objek dakwah Islam. Nah, di antara umatud dakwah ini ada namanya umatul ijabah yang menjawab dakwah Islam tadi, itu namanya umatul ijabah. Jadi umati di situ ada dua. Bisa dua kemungkinan, bisa umatul dakwah atau umat ijabah. Kalau umati sataftariqu umati itu yang dimaksud umatul dakwah, berarti termasuk ya Buddha, Hindu, Konghucu, Shinto semua. Itu maksudnya yang semenjak dari apa? Umat beliau sampai hari kiamat itu umat beliau dan mati objek dakwah beliau. Itu akan terpecah menjadi 73 ya mungkin keluar dari Islam. Yang satu yang selamat yang 72 finnar. Tadi kan kita sudah katakan finnar itu kemungkinan dua, khalidin atau tidak. Kalau khalidin berarti konsekuensinya 70 yang selain satu berarti itu melakukan bid'ah yang mukaffirah.
melakukan bid'ah yang bisa membuat dia kafir sehingga dia keluar dari itu. Nggak boleh diartikan selain itu kan begitu. Maka nggak bisa dijadikan hadis ini kemudian sumber perpecahan. Yang jadi sumber perpecahan itu otaknya dia yang salah memahami, gagal paham terhadap memahami hadis ini. Ya. Jadi itu yang dimaksud. Satu ummati 73 tadi ala sabiina firqah. Semua pindah kecuali satu, ma'ana alaihi wasallam, itu apa-apa kelompok yang saya berada padanya dan yang berada pada apa jalan yang saya berada padanya dan para sahabat saya. Itu kata beliau SAW. Dan Ahlus Sunnah itu alhamdulillah, ya kata Abdul Haddad, sampai sekarang adalah sawadul azam, kelompok yang paling mayoritas. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah, Maturidiyah atau yang sependapat dengan itu daripada Ahlul Hadis dan para Sufiyah. Itu yang disebut oleh Imam Said Murtada Zabidi dalam syarah Qawaidul Aqaid ke syarah Ihya-nya. Khususnya masalah Qawaidul Aqaid beliau menyebut 3 kelompok, yaitu mutakallimin, ya, Sufiyah dan Ahlul Hadis. Semua yang selaras dengan metode daripada Imam Asy'ari dan Maturidi, maka mereka sebut sebagai Ahlus Sunnah. Ya. Karena bahaya sekarang ini mereka tidak payu karena dakwanya asalnya pakai Wahabi diserang, tidak payu pakai Salafi. Salafi juga hanya diserang juga. Bahkan dipelesetkan salah satu ulama, bukan Salafi katanya, Talafi. Talafi itu artinya kelompok yang binasa. Talafi, bukan Salafi, tapi Talafi. Pindah lagi ya nama Salafi dia, pindah lagi jadi Ahlus Sunnah, tapi tidak mau pakai wal jamaah. Tak tahu sekarang sudah mau pakai wal jamaah apa enggak? Itu biasa kelompok siapa lagi kalau bukan kelompok yang kurang kerjaan. Hati-hati. Ya. Ahlus Sunnah, hati-hati pakai wal jamaah enggak? Itu masalahnya. Kalau berani pakai wal jamaah, berani, oh ini patut dicurigai karena mereka juga pakai nama Ahlus Sunnah. Mereka mau cuci tangan sama kejahatan Wahabi karena nggak bisa mengelak dari kejahatan Wahabi. Karena yang nulis itu banyak sekali ulama zaman itu. Tentang macam-macam sudah ngeri yang dilakukan oleh mulai pembunuhan para ulama macam-macam. Mereka mau cuci tangan sama itu. Karena dakwah mereka sekarang ini. Apalagi pongkolnya sudah digerogoti sama MBS ini. Nggak tahu mau jadi apa mereka. Indonesia ini jadi ladang subur. Jangankan pendakwah, nabi palsu itu laku di Indonesia. Itu menunjukkan Indonesia pasar yang sangat bagus. The good market. Pasar yang sangat bagus. Sampai nabi palsu pun payu di sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, hebat polisi Indonesia. Bisa nangkap Jibril, bisa kalah. Apa polisi apa itu? FBI apa kalah sama Indonesia. Jibril ditangkap, tanggung-tanggung. Jibrilan maksudnya. Yang aku jadi Jibril. Ditangkap. Ya Edan ya. Eden. Kemudian ridha Allah. Baru kita masuk ke akidah. Apa sih akidah Ahlussunnah? Ini akidah Ahlussunnah Jamaah yang tadi kita bacakan itu dasar akidah Ahlussunnah Jamaah. Siapa yang dengar itu hatta berbusa sampai berbusa mulutnya ngaku Ahlussunnah kadzab, bohong. Itu akidahnya Ahlussunnah. Ini sangat perlu ini untuk didektekan. Akidah ini sangat singkat, akidah ijmaliyah. Nanti di akhir Nasruddinnya Habib Abdullah juga beliau juga menulis satu akidah yang agak lebih panjang dari ini. Lebih panjang daripada akidah ijmaliyah ini. Itu di akhir kitab Nasruddinnya kita akan jumpai nanti. Ya. Penutup yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu beliau tulis itu. Itu di halaman 337 kalau mau sekedar lihat saja. Penutup kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah halaman 337. Ini akidah yang agak panjang. Tapi akidah ini ijmaliyah, ini yang global. Yang tadi kita baca tuh. Wabadu fa inna walhamdulillah yang tadi. Halaman 23 itu. Selanjutnya alhamdulillah kita telah ridho Allah sebagai Tuhan. Sampai atas karunia Allah Tuhan sekalian alam. Itu 3 paragraf itu.
Ya, 3 paragraf itu terjemahan dari Aqidah Ijmaliyah di halaman 23. Nah, kalau yang mau lengkap itu di halaman 337, itu penutup kitab Nasruddiniyah. Nanti beliau mengurai lagi akidah yang agak panjang. Tapi ya masih dianggap ringkas lah kalau dibandingkan akidah yang harus diketahui yang panjang daripada Musannafat. Itu beliau masih dianggap ringkas. Imam Ghazali juga membuat akidah yang ringkas di Ihya'nya di awal kitab Qawaidul Aqaid. Beliau terjemahkan dengan akidah itu ahli sunnah wal jamaah, akidah sunnah jamaah di kitab Qawaidul Aqaid. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, setelah penjelasan di atas tentang kelompok ahli sunnah, maka fa inna walhamdulillah, maka kami sesungguhnya walhamdulillah dengan segala puji bagi Allah, qad radina billahi rabba, kami sungguh telah ridho Allah sebagai Rabb kami. Ya, di halaman 23. Kita ridho sebagai Allah sebagai Rabb kami. Kadang saya bingung nerjemahkan Rabb ini karena Rabb ini sangat banyak maknanya. Ya, saya kadang terjemahkan ya cukup Rabb gitu. Kita ridho Allah sebagai Rabb kami karena Rabb itu pencipta, pengatur, penguasa, pengurus, pemelihara, itu Rabb, pemilik. Ini semua makna tidak kurang daripada 15 makna daripada Rabb. Ya. Maka kami ridho Allah sebagai Rabb kami, pencipta kami, pengatur kami, pengurus kami, dan seterusnya. Wabil Islami dina, dan kami ridho Islam sebagai din kami. Din bukan hanya agama secara ritual, tapi way of life, jalan hidup, thariqul hayah, way of life. Ya, katanya orang Madura kan ya, way of life. Ya, Madura barat sekali sana. Itu way of life, jalan hidup. Jadi Islam itu sebagai din. Ya kita tidak ngecap ya, bandingkan sama agama lain. Bahkan mohon maaf, ya memang urusan sekali lagi lakum dinukum, kita cuma mengkhitop orang Islam saja. Kita tidak mengkhitop mau jungkir, bamale, sing lain Islam terserah. Kita cuma mengkhitop orang-orang muslim. Kalau ada non muslim ngelihat ya kebetulan ya tidak apa-apa. Ya, cuma kita mengkhitop orang Islam saja. Coba bandingkan saja lah. Jangankan masalah masalah ibadah saja. Itu tidak ada ibadah yang dalilnya itu sedetail Islam, sholat sampai ruku semua diatur kan, ada hadisnya. Walaupun secara di Quran kan global, aqimus sholah, tapi ada juga di warka'u marokin, wasjudu dan seterusnya. Kalimat-kalimat itu kan ada di Quran, ruku, sujud semua ada di Quran. Walaupun kemudian penjelasannya solu kama ra'aitum sholli di hadis, dan panjang lebar di hadis tentang apa? Penjelasan sholat dari Nabi SAW dari awal sampai akhir. Ya. Itu tidak ada, coba antum lihat. Secara kalau mau objektif, aturan ritual mereka ada tidak diatur di kitab suci, tidak ada. Atau di hadisnya lah. Umpama ada Buddha, hadisnya Buddha Gautama, umpama ada hadisnya umpama. Diatur tidak di situ. Atau Hindu, dari siapapun dia ada tidak hadisnya. Yang nggak usah kitab suci lah. Benar. Kebanyakan, mohon maaf, di luar kebanyakan itu aturan-aturan mereka, mereka kadang ada yang direka oleh pendetanya sendiri, ada yang macam-macam. Tidak ada. Apalagi Bible. Kita sudah baca Bible-nya Katolik, Bible-nya Protestan ya. Itu sudah kita baca semua. Tidak ada aturan lengkap, ya ada diambil comot sana, comot sini, tapi tidak ada. Harus nyanyi ini, tidak ada aturan. Itu dari ubudiyah. Islam itu jelas dan semua masuk akal, bukan hanya jelas dari awal sholat sampai akhir sholat, tapi semua gerakannya itu ada tidak kosong dari hikmah semuanya. Bahkan diteliti sampai sekarang di zaman teknologi yang sudah maju ini, diteliti hikmahnya ya kan. Secara kesehatan semua dari mulai wudunya sampai gerakan-gerakan sholatnya semua ada. Bukan hanya diatur, tapi syarat dengan penuh dengan itu dari ubudiyah. Kalau mau nilai agama itu dari ubudiyah, juga dari segi tauhid. Tauhid Islam sangat relevan dengan bisa gampang mudah dicerna. Tidak dogma yang terlalu ruwet. 3 tapi 1, tapi 1 tapi 3. Ya. Jadi cuma dalam tidak tahu matematika mana yang mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu saya tidak mau dikira menganukan agama lain. Tidak. Ini kita cuma mengkhitop orang Islam. Terserah kamu mau jongkir, mau balik dengan terserah. Kita tidak ngurus. Lakum dinukum, balik dinukum, itu semua diatur. Cuma kita ingin mengkhitop orang Islam.
Atau mereka dagangan juga. Masalahnya mereka ini mulai dagangan juga kan. Selain dagangan yang ironis, umat Islam malah seia sekata untuk menganukan dagangannya mereka kan gitu. Ini saya tidak habis akal dengan alasan toleransi maksudnya. Mohon maaf, alasannya itu. Wa ma adraka ma toleransi. Toleransi tapi kebablasan. Macam-macam. Kemudian jadi ya, artinya kalau mau nilai agama itu konsep ketuhanan sama ibadah itu saja nilai. Gimana menilai satu agama? Radina billahi rabban islami dinan Nabi Muhammadin. Jadi Islam itu bukan sekedar ritual. Dia way of life. Jauh dari itu semua. Kita mengucap asyhadu alla itu berat loh. Makanya kenapa orang non muslim yang ngerti tentang syahadat seperti Abu Lahab dan sebagainya. Itu Abu Jahal. Mereka bukan masalah syahadat, masa ia tidak fasih mengucapkan syahadat, Abu Jahal itu orang Arab. Bukan tidak takut tidak fasihnya, tapi mereka tahu konsekuensi di balik itu. Sehingga itu ucapan berat. Tapi kita kan seolah-olah mengucapkan gampang. Asyhadu an la ilaha illallah. Berarti konsekuensi kita mengucap asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti kita harus percaya segala yang datang dari Rasulullah SAW adalah benar. Berarti kita harus terikat dengan kalimat syahadat itu mulai dibangun tidur sampai tidur lagi harus terikat dengan Islam. Secara ideal seorang muslim tidak boleh masuk ke satu bahkan melangkahkan kaki melakukan satu perbuatan sampai dia ngerti hukum syariat tentang perbuatan tersebut kan gitu. Harus ngerti ilmunya. Jangankan gitu. La ilaha illallah saja butuh ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, wa sira ing sak temene. Ketahuilah olehmu fa'lam annahu bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah itu butuh fa'lam, butuh ilmu. La ilaha illallah saja butuh ilmu. Bagaimana sholat, bagaimana semua la ilaha illallah saja butuh ilmu. Wabi Muhammadin nabiyya, saya ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul Allah kepada saya. Wabil Qur'ani imama. Ini semua kalimat ini nanti ada konsekuensinya. Nanti dijelaskan oleh Abdullah Haddad apa konsekuensi dari kalimat ini. Orang yang mengaku billahi robban itu harusnya gimana. Orang yang mengaku ridho Allah sebagai Robnya. Orang yang mengaku ridho Islam sebagai dinnya itu harus bagaimana. Itu nanti ada konsekuensi. Nanti akan dijabarkan. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan wabil Qur'ani imama. Kita ridho Quran sebagai imam. Ya, maka Rasul bilang Quran itu bisa jadi menja'al Qur'ana amamau qadahu ilal jannah. Siapa orang menjadikan Quran itu di depannya, Quran itu akan menuntun, menarik dia ke surga. Tapi siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, Quran itu akan dirumuskan dia kepada api neraka. Namanya imam itu kan harusnya kan di depan. Bukan imam yang ngalor, makmum yang ngidul kan. Wabil ka'bati kiblata. Ka'bah sebagai kiblat kami. Wabil mu'mina ikhwana, kami berikrar bahwasanya orang mukmin adalah saudara kami. Orang mukmin adalah saudara kami. Gimana konsekuensi kita sudah bahas di hadis Al-Muslimu man salima, hadis tentang orang hak-hak muslim kemarin dalam Arba'in Nawawi. Gimana seharusnya bil mu'minina ikhwana. Wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Kami berlepas diri dari segala din, segala agama yang menyalahi dinal Islam. Yang menyalahi dinul Islam. Wa amana bi kulli kitabin anzalallahu. Kami beriman dengan segala kitab yang Allah turunkan. Wa bi kulli rasulin arsalallahu, kami beriman dengan segala rasul, semua rasul yang Allah utus. Wa bi malaikatillah, kami beriman dengan semua malaikat Allah yang tidak ada yang tahu jumlah persisnya kecuali Allah SWT. Wa bil qadarillah, wa bil qadari khairi wa syarri, kami beriman dengan takdir, ketentuan dari Allah yang baik dan yang buruk dari Allah. Wa bil yaumil akhir, kami beriman dengan hari akhir. Wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun Rasulullah SAW anillah, dan kami beriman dengan segala apa-apa yang datang dengannya siapa Nabi Muhammad Rasulullah utusan Allah SAW anillah dari Allah. Apa yang beliau bawa dari Allah kami beriman semuanya. Ala dzalika nahya, atas itu semua, atas pengakuan itulah kami hidup. Wa alaihi namut, atas pengakuan itulah kami mati. Wa alaihi nubatu, dan atas pengakuan itulah kami insyaallah akan akan dibangkitkan insyaallah. Jika Allah menghendaki minal aminin, termasuk orang-orang yang aman, ya alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yaitu orang-orang yang tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka sedih. Bi fadlika, dengan karuniamu ya Allah, bukan karena usaha kami, semua itu dengan karuniamu. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin, wahai Rabb
wahai Tuhan seluruh sekalian alam. Itu makna daripada akidah ijmaliyah. Nah, itu yang harus kita diktekan. Ya, minimal kata Imam Ghazali di tertib di kitab Qaidul Aqaidnya di Ihya-nya itu tentang tertib tadrij pembelajaran akidah itu, kata beliau yaitu dimulai dari dikte. Anak kecil dia umur 7, 6, 7 tahun sampai 12 itu belum bisa terlalu mengoperasikan operasional abstrak. Itu belum bisa. Konsep-konsep yang terlalu abstrak mereka belum bisa. Kecuali setelah di atas 12 tahun. Maka talqin dan itu memang sesuai dengan penelitian dalam bidang psikologi perkembangan. Usia 6 sampai 12 tahun itu masih masa operasional konkret. Dia hanya bisa mengoperasikan otaknya itu sesuatu yang konkret, yang dekat, yang bisa. Kalau terlalu jelu, terlalu abstrak itu dia belum mampu. Anak segitu. Makanya pengajaran akidah itu persis seperti Imam Ghazali sebutkan tuh dengan talqin, pendiktean. Akidah-akidah singkat. Robbah minimal ketika bahkan di dalam ihya yang lain, bagian ihya yang lain itu tentang tarbiyatus sibyan. Itu Imam Ghazali menjelaskan bahwa kalau bisa anak itu sudah mulai ngomong itu dia diktekan Allah, la ilaha illallah. Sudah mulai lancar dikit, baru agak panjang sedikit. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadin SAW nabiyan wa rasulah. Atau nabiya itu udah agak lancar sedikit, agak panjang sedikit. Di awal-awal ngomong langsung didiktekan Allah atau la ilaha illallah. Nanti sudah agak bisa ngoceh-ngoceh, bisa bicara, nah itu baru agak panjang tadi raditu billahi wa bil islami dinan Muhammadin nabi. 3 kalimat ini. Nanti terus sudah sampai mungkin usia TK 5 tahun, 6 tahun, nah itu kan mulai bisa. Akidah ijmaliyah tadi didiktekan sedikit-sedikit. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban bil islami dinan dan seterusnya sampai tadi suti akidah ijmaliyah tadi. Sampai dia hafal betul. Akidah ijmaliyah. Mulai mungkin akidah-akidah yang agak panjang seperti akidahnya Imam Haddad yang di akhir itu. Sambil maknanya mungkin mengetahui sekedar makna yang sederhana. Bukan dalil-dalil yang jelimet. Dalil itu sebetulnya tidak perlu kecuali nanti setelah mereka 12 tahun atau mulai berpikir itu baru perlu dibekali, itu pun kalau ada keraguan maka perlu dijawab keraguan itu dengan dalil. Maka Imam Ghazali mengatakan selama orang awam itu tidak ada keraguan dengan akidahnya, mantap dengan akidah ijmaliyah yang sudah disampaikan, maka sebetulnya tidak perlu atau tidak wajib belajar dalil sebetulnya. Selama dia marem dengan akidah itu. Baru ketika nanti diserang oleh orang-orang banyak yang kurang kerjaan itu, yang menyerang dia dengan subhat-subhat akidah, dia wajib tanya, ya sekedar masalah yang dia subhat itu dia tanya kepada orang yang ahli akidah. Gimana? Kok saya ragu tentang ini, tentang ini? Jadi, kan sehingga ada jawaban yang bisa menguatkan dia punya akidah. Karena sebab kalau semua disuruh mendalami akidah ya repot. Nggak ada yang jual gado-gado, nggak ada yang jual bakso. Semua belajar akidah, semua. Ya, Umul Barohin. Allah alam. Sampai situ dulu. Allah alam bisawab. Sirul Fatihah.